Hadir Bu. Anggun Ramadhani. Hadir Bu. Oke. Oke. Ibu akan memberikan materi tentang pemantapan cita-cita menuju karir yang sukses dengan bakat dan minat yang dimiliki. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang hubungan antara minat, bakat, dan cita-cita. Secara sederhana, minat bisa diartikan sebagai ketertarikan pada suatu hal. Sedangkan bakat adalah keahlian dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Bakat juga sering didefinisikan sebagai kapasitas belajar yang lebih unggul. Kenapa? Karena bakat itu ada dari sejak kita lahir ke dunia. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai bakat. Tinggal manusia tersebut bagaimana mengembangkannya. Mungkin dari dia mengikuti ekskul ataupun kegiatan di luar sekolah. Lanjut ya. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Cita-cita adalah mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita nanti di masa depan. Nah, Ibu mau nanya, cita-cita Cika mau jadi apa? Atlet. Atlet? Oke, bagus. Kalau Anggun? Dokter. Wow, bagus banget. Oke. Cita-cita adalah sesuatu yang ingin dicapai berupa prestasi ataupun hal baik lainnya di masa depan. Nah, ada orang yang bercita-cita menjadi seorang pelukis. Dia pasti memikirkan gimana sih bisa menjadi pelukis, sedangkan dia belum terlihat memiliki bakat seorang pelukis. Akhirnya dia ikut ekskul melukis di sekolahnya. Dia latihan terus sampai dia berhasil. Dia akhirnya dulu dia menggambar dulu gunung yang kayak gini ataupun gambar burung yang seperti itu. Tahu kan? Kalau dia anak kecil gambar burung kayak gitu. Sekarang dia bisa menggambar burung yang benar-benar nyata seperti burung sesungguhnya. Itulah namanya bakat yang dikembangkan dengan baik. Oke, lanjut. Mencapai cita-cita umum bukanlah sebuah hal yang mudah, benar nggak? Jadi kalian punya cita-cita jadi dokter nih, Anggun jadi dokter. Setelah Anggun mengucapkan jadi dokter, Anggun nggak bisa langsung jadi dokter kan? Pasti ada proses dan tahapan hingga menjadi dokter. Harus menempuh pendidikan lebih lanjut dulu, yang lebih khusus agar Anggun bisa menjadi dokter. Cita-cita bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan pada minggu ini ataupun bahkan tahun ini. Seperti Ibu bilang tadi, setiap kita memiliki cita-cita pasti ada tahapan dan proses. Dalam tahapan dan proses itu sangatlah tidak mudah. Oke, lanjut. Oke, cita-cita biasanya dapat diwujudkan setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Oke. Seseorang yang memiliki banyak cita-cita biasanya disebut sebagai pemimpi. Ada orang yang bercita-cita, satu orang bercita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi ini itu, banyak dan hal lainnya. Nah, kenapa mereka memilih cita-cita seperti itu? Mungkin mereka lagi mencari gimana sih bakat dia, gimana sih dia memiliki kemampuan di mana, di bidang apa, sehingga cita-citanya yang di pikiran dia banyak. Ada orang kata, jangan dong cita-cita tinggi, mimpi tinggi-tinggi, ntar jatuhnya sakit, ya kan? Ya kan? Tapi menurut Ibu itu
kita boleh memimpikan hal yang tinggi. Kenapa? Itu bagus. Sehingga kita menjadi termotivasi untuk mengembangkan kemampuan kita agar menuju cita-cita yang sukses di masa depan nantinya. Oke? Secara umum dibutuhkan banyak persiapan untuk menyelesaikan dan meraih cita-cita yang kita inginkan. Bahkan tidak sedikit orang gagal hingga akhirnya tidak bisa mewujudkan cita-citanya. Ya kan, banyak orang yang ingin jadi dokter tapi gak bisa. Kenapa? Karena jadi dokter itu sulit sekali. Akhirnya mencari profesi lain, ya kan? Oke. Nah, bakat ini ada dua jenis, yaitu jenis yang umum, bakat yang umum, dan bakat yang khusus. Apa bakat yang umum? Bakat yang umum itu adalah bakat yang bisa dimiliki oleh semua orang. Contohnya bakat memasak. Bukan hanya Chef Arnold aja kan yang bisa masak, tapi kayak orang tua Cika, ya kan, bisa masak, ya kan, Bun? Nah, itulah namanya bakat yang umum, jenis bakat yang umum. Nah, apa yang bakat yang khusus, Cika? Bakat yang khusus yang tidak dimiliki banyak orang. Atlet bisa jadi, cuman itu lebih bakat umum juga bisa, kayak atlet lari. Anak kecil larinya lebih kencang juga. Gimana tuh bakatnya? Ayo, lebih khusus. Padahal ada tuh, ibu kasih petunjuk. Bakat khusus ini sering saat berita. Nah, apa itu? Membawa acara. Yang lebih khusus lagi, apa? Yang tidak banyak dimiliki orang lain, apa? Ayo, wartawan. Apa? Wartawan. Tidak banyak wartawan. Ayo, apa? Bakat khusus sekali. Kalau di berita tuh, ini ada pembawa acaranya. Nah, ada sebelah kotak kecil, dia lagi apa itu? Oh, yang itu. Ayo apa? Ayo. Bahasa isyarat. Emang Cika bisa bahasa isyarat? Enggak kan? Enggak semua orang yang bisa bahasa isyarat. Itulah bakat khusus yang dimiliki orang. Oke, lanjut. Ini ada juga bakat khusus itu bakat verbal. Apa itu bakat verbal? Bakat verbal itu adalah konsep yang diungkapkan dalam kata-kata. Jadi bakat verbal ini kayak orang public speaking. Apa itu? Kayak berbicara di depan orang banyak. Tidak semua orang kan bisa berbicara di depan orang banyak, ya kan? Itulah bakat verbal atau bakat yang dimiliki seorang secara khusus. Lanjut, bakat numerikal. Apa itu numerikal? Ada tahu? Tidak. Bakat yang berhubungan dengan angka. Seperti orang kayak bisa menghafalkan rumus di luar kepala, matematika, fisika, dan lainnya. Ya kan, itu bakat yang banyak orang tidak bisa. Namanya bakat khusus. Oke, lanjut. Nah, apa sih persamaan bakat dan minat? Ada yang tahu? Enggak tahu? Oke. Persamaan di antara bakat dan minat ini yaitu perlu adanya pengembangan melalui belajar agar kemampuan dan keinginan yang ada dapat menjadi sesuatu yang nyata. Jadi kita punya minat menulis. Akhirnya kita karena minat menulis, tapi kita malas. Gak jadi kan nulis. Nah, kalau bakat, kita mempunyai bakat menyanyi. Nah, kita tidak mengikuti ekskul di sekolah, kita tidak mengikuti kegiatan di luar sekolah. Jadi bakat kita tidak berkembang, ya kan? Tidak menonjol di depan orang lain. Orang lain pasti tidak tahu. Nah, oleh karena itu
minat dan bakat yang tidak terkembang. Itu juga disebut minat atau bakat yang terpendam. Oke, baiklah, ibu melanjutkannya. Bakat juga harus disertai dengan minat. Karena adapun bakat yang luar biasa yang kita miliki, namun minat kita sangat minim terhadap hal tersebut. Kenapa gitu? Kita punya bakat, tapi minat kita, kemauan dari diri kita sendiri itu tidak ada. Jadi percuma saja kan memiliki bakat, tetapi minatnya tidak ada, hingga bakat tersebut tidak bisa berkembang. Oke, lanjut. Bakat adalah suatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Ingat, setiap individu berarti semua individu memiliki bakat. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Kalau tidak latihan, tidak bisa berkembang. Kayak misalkan ada anak kelas 1. Anak kelas 1 awalnya nggak bisa membaca. Ada yang nggak bisa membaca, ada yang nggak bisa menulis. Nah, selama mereka belajar, selama masuk sekolah, dia pasti belajar terus, ya kan? Belajar menulis, membaca, guru yang menyampaikan materi, hingga mereka bisa, ya kan? Seperti kayak Cika dulu, gimana? Cika pasti gak bisa membaca dulunya, gak bisa menulis, terus selalu berlatih di rumah ataupun di sekolah, akhirnya bisa, ya kan? Itulah namanya perkembangan, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Oke, lanjut. Apa sih hubungan minat, bakat, dan cita-cita? Nah, bakat merupakan kemampuan seseorang. Ingat, kalau orang punya bakat pasti harus mampu mengembangkannya. Nah, jadi orang juga bercita-cita menjadi dokter, tapi dia tidak mampu, tidak memiliki kemampuan. Karena dokter itu rata-rata adalah hafalan sel, harus hafal bagian-bagian dari otak, bagian-bagian dari tubuh, ya kan? Dari pertama sampai kaki harus dihafal. Itulah makanya sulit sekali untuk jadi dokter. Tapi jika ada doa dan usaha, kita pasti bisa. Apa yang tidak bisa, ya kan? Orang aja bisa, apalagi kita. Oke, lanjut. Lihat contohnya, itu awalnya kamu minat atau tertarik menyanyi dan menari, lalu kamu mengikuti kegiatan ekskul vokal dan tari. Nah, setelah latihan terus menerus, ternyata kamu bisa bernyanyi dengan lembut, dengan suara yang bagus, dan kamu bisa menghafal gerakan tari dengan cepat. Itulah bakat. Bakatnya apa tadi? Bakatnya menyanyi dengan suara vokal yang bagus, yang enak didengar, lalu mau menghafal gerakan tari, itu namanya bakat. Oke? Terus kalau sudah punya bakat, berarti dia harus mengembangkannya lagi, ya kan? Ibu tadi bilang apa? Bakat itu harus dikembangkan, tergantung usianya sendiri. Nah, tadi sudah ada minat, ada bakat. Nah, sekarang cita-citanya lagi. Bagaimana manusia tersebut bisa memilih cita-citanya sesuai dengan minat dan bakat ataupun kemampuan yang dia miliki. Nah, itulah kesimpulan yang Ibu berikan kepada kalian. Apa hubungannya minat, bakat, dan cita-cita? Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Tolong kamu catat ya. Oke. Oke. Buatlah atau ceritakanlah, catat. Oke, ceritakanlah apa yang membuat kamu termotivasi dengan cita-cita yang kalian impikan. Oke, sudah? Oke.
bermanfaat bagi kalian ya. Sebelum itu, jika ingin masuk ekskul mana? Olahraga? Kan tadi cita-cita Cika apa? Atlet. Oke, si itu Anggun ikut ekskul apa? Drum. Oh, drum band. Baiklah, teman-teman kita